Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiherawati, mahasiswa S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari sesi 1 sampai dengan 14 mata kuliah Manajemen Operasional. Pertama, ruang lingkup manajemen operasional. Pengertian manajemen operasional. Menurut Jay Heiser dan Barry Render, pengertian manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Ahli manajemen Jay Heiser dan B. Render mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, dan atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa. Pentingnya manajemen operasional. Manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dengan mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Manajemen operasional dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk atau jasa yang berkualitas dan layanan yang baik. Untuk berjalannya suatu bisnis, organisasi memerlukan 3 fungsi utama, yaitu bagian produksi, pemasaran, dan juga keuangan. Manajemen operasional merupakan salah satu dari 3 fungsi utama tersebut. Dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi. Tujuan manajemen operasional. 1. Memaksimalkan efisiensi dalam pengoperasian sistem dan proses bisnis. 2. Mengoptimalkan produktivitas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. 3. Menjamin kualitas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. 4. Menjamin keandalan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. 5. Menjamin perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. 6. Mengembangkan proses bisnis dan produk baru untuk memenangkan persaingan. 7. Menjamin kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk atau jasa yang berkualitas dan layanan yang baik. Produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Fungsi produksi pertama perencanaan, yaitu kegiatan produksi barang atau jasa pada waktu tertentu yang disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. 2. Pengolahan, yaitu kegiatan produksi di mana bahan baku diolah menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. 3. Pengendalian dan perawatan, yaitu mengevaluasi dan mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan perencanaan. Keempat, yaitu pengorganisasian untuk meningkatkan cara kerja produksi. Pengenalan konsep manajemen perencanaan dan perancangan produk. Produk adalah barang atau jasa yang diproduksi dan proses adalah fasilitas, skill, dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi. Tujuan dari keputusan produk adalah untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang memenuhi tuntutan pasar dengan keunggulan kompetitif. Perencanaan produk barang. Perencanaan barang cenderung lebih formal karena desain produk, aktivitas, proses, dan standar kualitas dispesifikasikan secara detail. Perencanaan produk jasa. Perencanaan jasa ditandai oleh tidak ada produk fisik, ketergantungan pada personel yang terlatih, hubungan yang lebih dekat dengan lingkungan pasar. Pengembangan jasa dipengaruhi oleh kemampuan dan terlatihnya suatu pelayanan. Proses intermitin. Proses produksi intermitin atau berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkannya menjadi barang jadi. Proses kontinu. Proses produksi terus-menerus atau kontinu adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan hingga menjadi suatu barang jadi. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum proses produksi dilakukan. Perencanaan agregat dan persediaan. Perencanaan agregat adalah sebuah pendekatan dan proses untuk menentukan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu penghubung antara perencanaan jangka pendek dengan jangka panjang, yang mencakup pengembangan analisis dan pemeliharaan rencana untuk penjualan total, produksi total, persediaan sasaran, dan sasaran jaminan persediaan.
Tujuan perencanaan agregat adalah memperkecil biaya pada periode perencanaan. Fungsi dari perencanaan agregat yaitu untuk menentukan perencanaan operasi jangka menengah yang mengoptimumkan kombinasi penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang tidak menentu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi biaya. Empat hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat, yaitu satu, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Dua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat ini. Tiga, metode untuk menentukan biaya. Empat, model yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Perencanaan agregat dan persediaan pola produksi. Pola produksi, distribusi jumlah produksi tahunan ke dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun, misalnya catur bulan, triwulan, bulan, atau minggu. Beberapa metode pola produksi yaitu satu, pola produksi konstan. Pola yaitu pola produksi di mana jumlah yang diproduksi setiap periode yang lebih pendek dari 1 tahun selalu sama. Pola produksi bergelombang, yaitu pola produksi di mana jumlah produksi untuk setiap satuan waktu yang lebih pendek dari 1 tahun tidak selalu sama. Tiga, pola produksi moderat, yaitu pada prinsipnya merupakan pola produksi bergelombang, namun diusahakan agar gelombang produksi itu tidak terlalu tajam sehingga dapat mendekati konstan. Di dalam merencanakan pola produksi yang tepat bagi produksi suatu perusahaan dapat dipergunakan analisis biaya tambahan yang terdiri atas satu, biaya perputaran tenaga kerja adalah biaya yang diperlukan guna mencari pendapatkan, menarik pelatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang diperlukan selama satu periode produksi. Biaya simpan adalah biaya penyimpanan barang-barang hasil produksi yang tidak atau belum laku terjual. Ketiga, biaya lembur adalah pada saat gelombang produksi naik, ada kemungkinan perlu diadakan kerja lembur. Premi atau tambahan upah yang diberikan itu adalah merupakan upah kerja lembur atau overtime premium cost. Empat, yaitu biaya subkontrak. Adalah biaya ini diperlukan untuk memesan dan pada perusahaan lain yang dapat memproduksi barang hasil produksi perusahaan kita. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Fungsi persediaan yaitu satu, untuk mendekouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Dua, untuk mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Tiga, untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas. Empat, untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Tujuan pengelolaan persediaan adalah satu, mengoptimalkan persediaan barang, dua, meningkatkan efisiensi operasional, tiga, meningkatkan kepuasan pelanggan, empat, mengurangi biaya penyimpanan, lima, menghindari kekurangan persediaan. Pencanaan material recruitment planning adalah sistem informasi yang merancang pesanan dan penjadwalan permintaan persediaan yang dependen yang dibutuhkan untuk mendukung jadwal induk produksi. Permintaan terikat artinya permintaan untuk sebuah jenis barang berkaitan dengan permintaan jenis barang lain. Teknik perencanaan kebutuhan material yaitu digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang terikat pada item-item di tingkat yang lebih tinggi. Rencana kebutuhan material bruto atau gross material recruitment plan. Persyaratan model permintaan terikat, jadwal produksi induk, apa yang akan dibuat dan kapan. Dua, spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan, material, dan komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Ketersediaan persediaan, apa yang ada pada persediaan.
pesanan pembelian yang belum dipenuhi, apa yang berada dalam pesanan. Lead time, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai komponen. Tujuan material recruitment planning yaitu meminimalkan persediaan, mengurangi risiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman, komitmen yang realistis, dan meningkatkan efisiensi. Jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi adalah suatu jadwal yang akan menunjukkan jumlah produk yang akan dibuat dalam tiap-tiap periode dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas perusahaan dalam merencanakan produksi serta untuk menyusun budget. Jadwal induk produksi adalah sebuah pernyataan tentang apa yang akan diproduksi dan bukan perkiraan permintaan. Rencana kebutuhan material bruto. Gross Material Requirement Plan adalah rencana kebutuhan material bruto adalah jadwal yang menunjukkan permintaan total untuk sebuah barang. Sebelum persediaan di tangan dikurangi dan penerimaan dijadwalkan. Dan satu, kapan harus dipesan dari pemasok atau ketika produksi harus dimulai untuk memenuhi permintaan pada tanggal tertentu. Penjadwalan tenaga kerja. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas. Penjadwalan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menetapkan jadwal pekerjaan per jam untuk memenuhi tuntutan saat ini dan masa depan di tempat kerja. Penjadwalan tenaga kerja bertujuan memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimumkan jumlah pekerja yang disiapkan. Latar belakang masalah mengenai penjadwalan tenaga kerja mencakup yaitu satu, permintaan tenaga kerja berfluktuasi pada waktu yang relatif pendek. Dua, tenaga manusia tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan. Tiga, pentingnya menjaga tingkat pelayanan. Permintaan adalah jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode untuk memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Shift adalah kumpulan hari dalam satu minggu di mana seseorang diharapkan untuk bekerja. Bagian dari hari yang menjelaskan kapan seseorang mulai bekerja, istirahat, dan makan siang. Jadwal adalah kumpulan shift yang memenuhi permintaan. Ada dua pengertian, yaitu satu, kumpulan hari kerja dan hari libur setiap pekerja dalam satu minggu operasi. Dua, kumpulan periode waktu kapan pekerja mulai bekerja, istirahat, dan makan siang dari seluruh pekerja di mana kebutuhan terhadap pekerja tersebut dapat terpenuhi. Penerapan keseimbangan dini. Heiser, Render, dan Munson menjelaskan bahwa lean balancing biasanya dilakukan guna meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin atau personil sambil memenuhi output yang dibutuhkan dari saluran. Untuk dapat menghasilkan pada tingkat yang ditentukan, manajemen harus mengetahui alat, peralatan, dan metode kerja yang digunakan. Penjelasan 10 langkah cara membuat lean balancing di industri. Itu satu, mengidentifikasi tugas karyawan. Maksudnya, perusahaan harus mengetahui secara jelas urian tugas karyawan perusahaannya. Dengan memahami urian tugas karyawan, maka karyawan bisa mendapatkan porsi penugasan yang sesuai dengan jabatannya. Dua, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Maksudnya, berapa lama karyawan bisa menyelesaikan satu unit pekerjaan. Misalnya untuk kegiatan A selama 15 menit, kegiatan B selama 7 menit, dan kegiatan C selama 10 menit. Tiga, penjelasan ketiga tentang presidency constraint atau batas prioritas. Di dalam presidensi diagram atau batasan prioritas, kita akan mengetahui tahapan-tahapan dalam pekerjaan. Semisal pekerjaan C baru bisa dilakukan apabila pekerjaan B sudah selesai, atau pekerjaan E bisa dikerjakan apabila pekerjaan di C dan D sudah selesai.
Dengan mengetahui tahapan pekerjaan, maka kita bisa membuat presidensi diagram seperti pada gambar tersebut. 4. Penjelasan tentang output line balancing. Perusahaan bisa menentukan apa yang diharapkan dari setiap line produksi. Misalnya di industri lampu, line produksi A merangkai lampu hingga glass tube, kaca lampu. Dan ini produksi B bertugas memasang dudukan lampu dan memasukkannya ke dalam wadah lampu. 5. Penjelasan tentang total waktu untuk memproduksi output adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memproduksi satu unit produknya. Total waktu output diperoleh dari menjumlahkan semua waktu performansi kerja yang berada di presidensi constraint. 6. Menghitung cycle time suatu produk dengan membagi waktu produksi per hari dengan tingkat produksi harian. Sebagaimana rumus siklus waktu cycle time di bawah ini, yaitu cycle time waktu produksi per hari dibagi tingkat produksi harian. 7. Setelah menghitung siklus waktu, maka kita bisa menghitung idle time dari setiap stasiun kerja yang ada. Waktu idle adalah waktu menganggur bagi pekerja. Cara memperoleh nilainya adalah dengan mengurangi siklus waktu dengan waktu idle. Maka bisa diperoleh berapa lama waktu idle yang ada di setiap stasiun kerja. 8. Menetapkan banyak stasiun kerja. Di dalam menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja, bisa dengan cara membagi total waktu seluruh tugas dengan cycle time yang ada. Misal, total waktu seluruh tugas untuk membuat suatu produk adalah 60 menit dan siklus waktunya sebesar 15 menit. Maka jumlah stasiun kerjanya adalah 60 dibagi 15 sama dengan 4 stasiun kerja. Adapun rumus stasiun kerja di line balancing sebagai berikut, yaitu stasiun kerja sama dengan waktu total dari seluruh tugas dibagi cycle time. 9. Menetapkan efisiensi dari line balancing diperoleh dengan perhitungan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk dibagi dengan hasil kali stasiun kerja dengan cycle time, yaitu efisiensi sama dengan waktu total penyelesaian produk dibagi jumlah stasiun kerja dikali cycle time. 10. Mencari terobosan-terobosan perbaikan harus selalu dilakukan secara berkelanjutan di industri supaya industri bisa terus bersaing dengan industri lainnya. Di dunia yang serba global seperti saat ini, sangat mudah bagi industri untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat bagi sistem produksi di industrinya. Industri yang tidak melakukan perbaikan secara berkelanjutan akan tertinggal dengan industri lain yang terus-menerus melakukan perbaikan. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu produk untuk memenuhi kendala waktu dan biaya produk. Teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin pembangunan gedung, pembukaan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. 3 fase dalam manajemen proyek, yaitu pertama, perencanaan. Fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan organisasi timnya. 2. Penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. 3. Yaitu pengendalian. Di sini perusahaan menguasai sumber daya biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Teknik manajemen proyek. Program Evaluation Review Teknik
Teknik evaluasi dan ulasan program adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan tiga perkiraan waktu untuk tiap kegiatan. Sedangkan critical path method, teknik jalur kritis adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Teknik ini dikembangkan untuk membantu para manajer membuat penjadwalan, memonitor dan mengendalikan proyek besar dan kompleks. Kerangka pemikiran ev- program evaluation review teknik dan critical path method mengikuti 6 langkah dasar, yaitu satu, mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. Dua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana yang meng- dua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana mengikuti yang lain. Tiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Empat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya tiap kegiatan. Lima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Enam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Diagram jaringan dan pendekatan. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik, kegiatan pada panah. Dalam program evaluation review teknik, durasi waktu penyelesaian suatu aktivitas diprediksi dengan tiga estimasi waktu, yaitu satu, waktu optimis. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitas berjalan dengan sangat baik. Waktu tercepat yang mungkin dapat dicapai untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Waktu pesimis. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitas berjalan dengan sangat buruk. Waktu terlambat yang mungkin terjadi dalam penyelesaian suatu aktivitas. Tiga, waktu normal. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitas berjalan dengan normal. Pemeliharaan fasilitas, definisi dan tujuan. Definisi pemeliharaan atau maintenance, semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan atau sistem dalam kondisi layak bekerja. Tujuannya yaitu mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Sistem harus didesain dan dipertahankan agar dapat mencapai kinerja dan standar kualitas yang diharapkan. Ex Walt Disney.com tidak hanya sebagai salah satu rujukan tempat hiburan, tetapi menjadi kiblat bagi regu benchmarking yang ingin mempelajari praktik pemeliharaan dan keandalan Disney. Alternatif-alternatif pemeliharaan. Pertama, pemeliharaan preventif, yaitu sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan dengan cara mereparasi, memperbaiki atau mengganti pada akhir dan jam operasi. Kedua, mereparasi atau memperbaiki atau mengganti pada periode waktu persiapan. Selanjutnya, pemeliharaan kerusakan, yaitu pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas, dengan mereparasi, memperbaiki, atau mengganti setelan kerusakan. Pengertian kualitas. Definisi kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi. Seperti A, definisi konvensional. Biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Definisi strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang diterapkan.
Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan. Terdapat tiga kategori produk yang dapat didefinisikan, yaitu barang atau goods, perangkat lunak atau software, jasa atau servis. Definisi manajemen kualitas. Manajemen kualitas atau quality management atau manajemen kualitas terpadu atau total quality management didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan, yaitu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan, yaitu pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan mutu produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Jenis pelanggan yaitu pelanggan internal, kedua pelanggan antara, ketiga pelanggan eksternal. Proses mengetahui ekspektasi pelanggan yaitu dengan karakteristik produk yang diinginkan pelanggan, dua tingkat performansi yang dibutuhkan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, tiga kepentingan relatif dari setiap karakteristik, dan selanjutnya kepuasan pelanggan berdasarkan performansi sekarang. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.